Halo sahabat Maestro, berjumpa kembali dengan The Maestro, media para maestro berbagi info. Pada ruang Maestro ini, kita bisa berbagi pengalaman dari pakar, ahli, maupun orang-orang yang mengetahui bidang-bidang tertentu. Dan para generasi muda bisa belajar dari pengalaman tamu-tamu kita, bagaimana perjuangan hidup, bagaimana meniti masa sekolah, kuliah, sampai dengan tokoh kita ini bekerja dengan karier yang cukup cemerlang. Dalam The Maestro, kita juga bicara masalah-masalah yang berkaitan dengan kebijakan publik, bagaimana seorang tokoh di bidang publik merancang, mendesain, melaksanakan kebijakan untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Sahabat Maestro, kali ini kita sangat berbahagia, kita kedatangan tamu, seorang tokoh. Tokoh ini adalah sahabat saya sejak saya kuliah di Jogja. Dan kita bisa berbincang-bincang dengan sangat bebas, menyerap bagaimana pengalaman tamu kita ini berjuang, meniti karier, dan terutama sekolah di Yogyakarta dan masa-masa sebelumnya. Kita sambut tamu kita, Bapak Pak Luhutan Hutahian. Selamat pagi Pak Luhut. Kita ini pagi Pak, dan suasananya sangat menyenangkan karena kita berada di Gadok. Udaranya masih sangat jernih. Dan boleh saya panggil Bang Luhut ya Pak Luhut, boleh, ya, supaya boleh, kita... Boleh saya panggil Pak Suhu? Silakan Pak. Pokoknya kita bebas saja Pak Luhut ya, Bang Luhut ya. Baik. Bang Luhut, nampaknya generasi muda, generasi milenial akhir-akhir ini banyak yang galau. Kadang-kadang menerima tekanan yang berat, kadang-kadang kemudian patah semangat. Saya kira generasi muda perlu mendapat informasi dari pengalaman-pengalaman para sesepuh ini Pak. Orang-orang yang berpengalaman meniti karier, sekolah dengan suasana yang tentunya pasti lebih berat dibandingkan dengan anak-anak milenial yang sekarang. Nah, Pak Luhut mohon untuk menjadi inspirasi ini Pak. Kita berbagi bagaimana Pak Luhut berjuang dari sekolah. Saya dengar Pak Luhut dulu kan sampai dengan SMA di Medan ya Pak Luhut ya? Betul ya. SD saya di kota kecil di Balige ya. Oh di Balige. Dan kemudian masuk ke Jogja, kota gudeg yang saya kira mungkin budaya dan kebiasaannya berbeda. Tapi saya lihat Bang Luhut cepat sekali melakukan adjustment. Silakan Pak, ya. Bagaimana ceritanya dulu Pak? Baik. Terima kasih Pak Suhu, biasa saya panggil Pak Marwanto Pak Suhu. Sebelum saya menjawab, ya saya kira ada dua hal yang mau saya sampaikan. Pertama adalah apresiasi nih ya terhadap inisiatif untuk membuat acara podcast Maestro ya. Jadi benar-benar yang sebenarnya Maestro pada pagi hari ini adalah justru Pak Suhu ini, Pak Marwanto, bukan saya. Nah, yang kedua adalah Pak Marwanto sebenarnya pantas untuk saya wawancarai ya, bukan Pak Marwanto mewawancarai saya. Kenapa? Walaupun Pak Marwanto masih boleh dikatakan relatif muda ya, sekarang juga kelihatan masih sangat muda ya. Memang adik kelas saya di kuliah, tetapi benar-benar Pak Marwanto adalah panutan saya ya, panutan saya. Pernah jadi bos saya. Tentu dari situ saya banyak belajar ya dari Pak Suhu ya, boleh saya panggil Pak Suhu ya. Dan banyak sekali Pak Marwanto memberikan saya kesempatan ya untuk mengembangkan diri. Jadi sebenarnya seperti apa saya sekarang ini sangat banyak terbentuk ya karena pembinaan dari Pak Suhu ya. Ini saya jadi buka kartu ini jadinya ya pada kesempatan ini. Jadi atas dasar itu saya tidak berlebihan ya, tidak berlebihan. Walaupun saya pada posisi sebagai yang diwawancarai pada pagi hari ini,
ini hanya untuk pagi ini saja ya. Sisa waktunya adalah saya mewawancarai ya, mewawancarai Pak Suhu ya. Nggak apa-apa ya, oke. Untuk menjawab ya, kurang lebih ya, coba saya recall ya memori saya ya, masa kecil saya ya. Jadi saya ini hidup dari zaman Orde Lama ya Pak Marwanto ya. Dari zaman Orde Lama, lahir tahun 56. Oh, 56. Jadi sekarang saya sudah berusia 65 tahun ya. Sebentar lagi saya akan purna bakti ya. Jadi kalau dihitung dari sisi karir, saya sudah bekerja di Kementerian Keuangan 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun ya. Luar Sudah biasa, 40 ya, tahun ya. Karena saya bekerja mulai tahun 1981. 81 ya. Nah, Ya. kemudian kembali kepada memori apa yang bisa saya sampaikan di masa kecil yang saya katakan tadi. Masa Orde Lama itu adalah masa yang sangat indah ya. Oh, ya, Walaupun itu boleh dikatakan hidup dalam kesederhanaan ya. Artinya ekonomi belum seperti sekarang ini ya, tetapi relatif ya di antara teman-teman tidak ada kaya miskin ya. Karena prioritasnya pada waktu itu adalah lebih kepada pembangunan non ekonomi ya. Jadi tidak ada case jealousy Pak ya. Betul, kaya tidak ada miskin jealousy. tidak seperti Betul ya. sekali. Baik. Jadi benar-benar kita katakanlah misalnya sekolah tidak pakai sandal ya. Jalan kaki. Jadi masa SD saya walaupun masih kecil sudah berjalan kaki kurang lebih 3 km 3 km setiap hari. Setiap hari. Jadi Bang pulang Luhut, pergi ya? berarti kali 2. Ya. 6 km. Nah, sudah itu SMP saya jalan kaki untuk jarak 5 km. Oh, lebih jauh lagi Lebih dengan jauh lagi. SD. Karena ya. apa? Saya lahir di Balige dan di sana sekolah memang sangat terbatas gitu ya. Iya, Baik itu SD, SMP, apalagi SMA ya. SMP-nya setahu saya waktu itu hanya ada 2. Dan dua-duanya berjarak kurang lebih 5 km. 5 km. Arah keluar kota, arah ke gunung. Iya. Jadi jalan mendaki. Jadi tidak heran kalau Bang Luhut sampai sekarang masih fit ya, karena dari kecil kurang lebih mungkin. tiap hari jalan kaki terus ya Pak ya. Mungkin itu berpengaruh gitu ya. Jadi di masa kecil seperti itu dan mungkin indahnya lagi adalah Balige itu adalah di pinggir Danau Toba. Jadi walaupun rumah di kota kecil, tapi kurang lebih 1 kilometer dari rumah sudah ketemu Danau Toba. Jadi saya Pak Marwanto, Danau Toba saat itu saya kira masih sangat natural ya Pak ya. Betul sekali ya. Masih belum banyak rumah-rumah yang luar Ikan-ikannya masih terlihat. Iya. Jadi masa kecil saya indah, saya katakan mandinya juga di sungai. Setiap hari mandi di sungai. Dan sabunnya adalah kalau mau tahu ada pasir. Pasir yang kita gosokkan ke badan. Luar biasa. Ini pengalaman yang luar biasa ini. Inilah generasi sekarang nggak tahu itu ya. Tahu. Generasi sekarang tidak tahu. Jadi Itulah kalau barangkali. generasi sekarang barangkali kehabisan sabun udah teriak-teriak sama ibunya. Betul. Iya. Dengan sampo-nya juga yang mahal ya. Pada waktu itu betul. belum ada sampo ya. Iya. Sabun juga sangat sulit ya. Iya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kebetulan saya dari bersaudara itu 9 orang. 9 orang Pak, keluarga besar. Jadi, hidup dari gaji seorang guru. Ayah saya seorang guru, pegawai negeri, guru masyarakat. Tentu tidak cukup ya, sehingga harus ditopang oleh ibu ya. Jadi saya banyak sekali belajar dari melihat bagaimana ibu saya mendampingi suami ya. Bagaimana kerja keras dari seorang ibu. Tidak banyak bicara, tapi banyak langsung bertindak. Ya. Sehingga kami boleh dikatakan yang 9 itu bisa akhirnya semua masuk perguruan tinggi. Kurang lebih barangkali itulah cerita masa kecil. Saya SMP kelas 3 pindah ke Medan mengikuti karir orang tua karena mutasi ke Medan. Dan kemudian saya ke Jogja. Itu juga ada cerita itu Pak Marwanto. Bagaimana perjalanan saya ke Jogja. Dari Medan ke Jogja ya Pak ya. Jadi ceritanya itu adalah
eh, di lingkungan saya, terutama di Medan ya, di Medan lingkungan saya adalah lingkungan yang kurang kondusif untuk sekolah. Jadi banyak sekali yang putus sekolah, apakah karena kemampuan ekonomi orang tua atau dari anaknya, sehingga teman-teman saya banyak sekali yang tidak bisa menyelesaikan SMA. Nah, kemudian dalam perkembangannya akhirnya menjadi gangguan terhadap masyarakat, apakah menjadi pemabuk, apakah menjadi pencuri atau perampok. Jadi atas dasar itu, walaupun orang tua saya pingin sekali, ya, pingin saya tetap di Medan untuk kuliah, tetapi saya tahu orang tua saya pingin sekali supaya saya jadi dokter. Dan tahu jadi sekali dokter, orang tua saya kalau saya pingin jadi dokter juga. Begitu ya Pak, ya, dokter ya. Tapi saya melihat bahwa lingkungan sekitar rumah yang para sahabat saya, lingkungan saya kurang kondusif, dan saya merasa tidak bisa kuliah di Medan. Nah, itulah ceritanya akhirnya. Tapi Bang Luhut ya, mungkin itu kadang-kadang kan kita tidak tahu bahwa ada jalan Tuhan yang ditunjukkan oleh Tuhan, dan pada saat kala itu kita merasa kecewa, tapi ternyata pasti itu yang terbaik untuk kita. Karena kalau Bang Luhut jadi dokter, pasti tidak ada pengalaman menjadi direktur di Kementerian Keuangan ya. Iya, persis sekali ya, betul itu. Iya, kadang-kadang itu rahasia Tuhan ya Pak ya, rahasia Allah ya, betul. Ya, kita mengalir raja gitu ya. Jadi saya ke Jogja tidak lagi melamar Fakultas Kedokteran. Kenapa? Karena saya bilang kepada ayah saya tidak berminat, tidak cocok jadi dokter. Padahal saya sebenarnya pingin jadi dokter. Itu tujuannya adalah supaya saya bisa keluar dari Medan. Keluar dari Medan karena saya pikir saya akan seperti teman-teman saya. Ada cerita yang lucu yang saya alami. Karena kalau saya habis belajar malam hari, saya kemana kalau tidak keluar dari rumah? Akhirnya bertemulah dengan teman-teman ini. Jadi sering sekali berurusan dengan pihak kepolisian. Jadi kadang-kadang kalau tahu Medan ya datanglah polisi malam hari berpakaian preman gitu ya. Teman-teman saya lari semua gitu ya. Saya tetap di tempat gitu. Akhirnya saya diinterogasi gitu. Atas nama teman-teman ya Bang Luhut ya? Ya, atas nama teman-teman. Dan saya bilang saya pelajar. Jadi tahulah orang Medan ya, kira-kira kata-kata jorok apalah yang disampaikan kepada saya ya. Pelajar apaan kau, kira-kira seperti itu gitu. Nah, seperti itulah situasi gitu pada masa, sehingga saya keluar dari Medan. Untungnya orang tua saya mengizinkan ya. Tapi jangan ke Bandung. Karena saya pertama bilang ke Bandung. Padahal hanya siasat saja. Supaya boleh gitu ya. Supaya boleh pergi. Dan saya tahu orang tua saya akan mengarahkannya supaya ke Jogja. Kenapa? Karena masalah biaya hidup. Karena biaya hidup di Jogja dengan di Bandung lebih mahal. Betul. Kalau di Jogja lebih murah. Ya, dan ada satu lagi yang dijaga oleh orang tua saya, yaitu soal cewek. Seperti itu. Katanya kalau di Bandung ceweknya lebih agresif. Dan lebih cantik-cantik barangkali. Kalau di Bandung, di Jogja lebih kalem ya, kurang lebih seperti itu. Tapi Bang Luhut ya, saya dari cerita Bang Luhut, saya melihat bahwa orang tua Abang luar biasa ini. Jadi dengan 9 putra putri ya, mendidik anak-anaknya dan berhasil menanamkan sebuah kesadaran yang luar biasa bahwa pendidikan itu nampaknya penting, gitu ya Bang ya, gitu ya. Dan kemudian soalnya orang tua guru ya. Barangkali itu. Dan saya kira kalau melihat 9 bersaudara dan ayah Abang adalah seorang guru, pasti hidup dalam kesederhanaan ya Pak ya. Dan bahwa kemudian Abang bisa kuliah di Fakultas Ekonomi UGM, bukan di kedokteran ya Bang ya. Bukan ekonomi ya, ekonomi. Maka kita ketemu ya. Makanya kita ketemu. Itu saya kira luar biasa, dan saya kira ini menjadi inspirasi mudah-mudahan bahwa sebuah upaya keras, usaha keras dari seseorang
untuk meraih cita-cita, saya kira tidak dibatasi oleh fasilitas, tidak dibatasi oleh kekayaan ya Bang ya. Betul sekali. Nah, saya kira mungkin kita bisa mendapat cerita bagaimana pertama kali Abang di Jogja ini. Oh oke, ya. Saya terlahir di Jogja, jadi saya tahu persis bagaimana Jogja menerima semua pelajar, semua mahasiswa dari seluruh wilayah tanah air. Dan kita mengenal bahwa mahasiswa atau pelajar dari Sumatera itu memang orangnya tegas-tegas dan berbeda dengan orang Jogja. Agresif ya. Ya. Jadi gimana ceritanya Bang di Jogja waktu itu awal? Iya. Maaf Bang, ini Abang termasuk istilah orang yang dibilang apa BTL itu bukan? Oh oke, iya. BTL itu bedanya apa itu Bang pengertiannya? Iya, BTL dulu ya. Jadi kalau BTL itu Batak tembak langsung. Iya. Jadi itu adalah orang Batak, kan daerah Batak itu kan daerah Tapanuli kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi bukan orang Medan. Orang Medan itu aslinya orang Delhi. Oh, gitu ya. Sama seperti Jakarta kan, Betawinya kan tinggal sedikit gitu ya. Betul, yang lain yang datang gitu. Oh. Jadi kalau yang disebut dengan BTL itu contohnya adalah dari Balige ya. Dari Balige langsung ke Jakarta, tidak lewat Medan. Oh. Tidak pernah sekolah di Medan, tidak pernah merantau ke Medan. Tiba-tiba udah sampai lewat darat atau lewat apa gitu ya. Jadi tidak melalui Medan, sudah sampai di Jakarta. Itulah yang disebut dengan BTL. Jadi Abang termasuk kelompok Batak, bukan BTL. Bukan. Karena dari Balige ke Medan dulu gitu ya. Sekolah dulu di Medan. Walaupun saya di Medan itu agak sulit ya, karena dari kota kecil tiba-tiba masuk kota besar. Bagaimana Medan, juga itu menjadi pengalaman saya juga, bekal saya untuk ke Jogja. Nah, kurang lebih seperti itu. Bang, Balige Medan itu kalau darat berapa jam itu Bang? Kira-kira kalau dulu ya, itu kira-kira bisa 8 jam ya. 8 jam, 10 jam. Tapi sekarang dengan jalan yang sudah bagus, bisa kurang lebih 3-4 jam. 3-4 jam. 3-4 jam. Itu 60 km dari Parapat. Oh. Masih lewat lagi gitu. Iya. Jadi kalau tadi kurang lebih bagaimana beradaptasi dengan Jogja, ini kan karena memang semangat dan juga sedikit sebenarnya agak berjudi karena kemampuan orang tua juga yang terbatas gitu tadi disampaikan gitu ya. Jadi memilih kemudian Fakultas Ekonomi dan alhamdulillah ya bisa diterima di Fakultas Ekonomi UGM ya. Saya tahu waktu itu bahwa Fakultas Ekonomi UGM itu adalah salah satu universitas pembina ya di bidang Fakultas Ekonomi. Ya, betul. Ya, bersama-sama dengan UI gitu ya. Jadi ada pembina UI dan ada pembina juga dari UGM gitu ya untuk Fakultas Ekonomi. Ya. Jadi Fakultas Ekonomi UGM ini benar-benar prestis lah ya. Oke. Nah, kemudian kesempatan di sana kan sangat banyak terbuka, Pak Suhu ya. Jadi kita untuk bisa jadi kerja setelah sarjana muda ya, karena dulu masih bisa BSc kan. Betul. Ya, atau kesempatan jadi asisten dosen ya. Atau beasiswa ya. Ya, beasiswa gitu. Jadi itulah kenangan indah yang saya dapatkan waktu saya kuliah di Jogja. Saya bisa menyelesaikan BSc-nya 3 tahun. Kemudian saya juga bisa mendapatkan beasiswa. Namanya dulu pembinaan bakat. Dari PDNK ya. PDNK ya. Nah, kemudian juga bisa menjadi asisten dosen. Dan satu lagi Pak, bisa ikut proyek. Itu yang luar biasa proyek gitu yang ada di sana. Kita bantu sebagai researcher, sebagai responden gitu ya, dan kemudian kita bisa mendapatkan tambahan. Jadi luar biasa indahnya. Ya, kuliah di Jogja dengan masuk di Fakultas Ekonomi UGM pada waktu itu. Ya. Jadi 1908 tahun berapa itu Bang? Masuk 7 ya? 7. Saya angkatan 75. Oh 75 ya Bang ya? 75 ya. 75 selesai tahun 81. Iya, saya bayangkan di Jogja masih banyak becak waktu itu ya Bang. Masih. Saya ke kampus naik sepeda. Iya. Saya ke kampus naik sepeda, belum ada
sepeda motor terbatas. Jadi namanya kota sepeda ya. Kota sepeda ya. Kota sepeda, kota mahasiswa, kota gudeg ya, kota budaya, kota wisata. Wah, luar biasa ya namanya Jogja ya. Jadi kalau dibilang saya kok lebih lebih mengenang Jogja sebenarnya daripada Medan ya. Karena di Medan saya nggak terlalu lama. Iya. Praktis 3 tahun ya SMA ya. Betul. Selama saya di Jogja dengan banyak proyek-proyek penelitian, saya juga bisa menjelajah ya sekitar Jawa Tengah. Untuk ambil data primer. Dan itu juga yang akhirnya menjadi skripsi saya. Terkait dengan kemampuan masyarakat membayar pajak. Karena sudah dibangun di sana namanya waduk atau irigasi Pemali Comal. Nah, itu waktu itu. Jadi saya ambil skripsi itu. Dan saya pikir saya harus bekerja nanti di Departemen Keuangan. Seperti itu. Jadi sejak kuliah sudah ada inspirasi bahwa masuk Kementerian Keuangan ya Bang akan bekerja di sana, mengabdi di Kementerian Keuangan. Seperti itu. Jadi bagaimana waktu di Jogja saya bisa mendapatkan berbagai enak lah ya, sangat enak saya rasakan, sangat berkesan. Teman-teman dari seluruh Indonesia ada di sana gitu ya. Kemudian juga Bapak juga ketemu saya di sana kan ya, kita ketemu di kampus. Tapi gitu saya ingat waktu saya ketemu Abang di sana itu, Abang figurnya sudah hebat sekali karena kita selisih beberapa tahun kan Bang? Beberapa tahun selisih. Dan saya termasuk yang di pelonco angkatan Abang lah. Betul. Gitu ya, Bang. Iya, karena saya juga aktif waktu itu. Saya di kemahasiswaan ya Bang. Iya. Saya pernah jadi bendahara umum dari Komisariat Dewan Mahasiswa. Pernah juga saya menjadi salah satu ketua. Ditunjuk oleh dekan. Ditunjuk oleh dekan. Saya kira pengalaman yang sangat inspiratif itu Bang. Mudah-mudahan ini bisa diserap oleh kaum muda yang saat ini juga sedang berjuang mencari jati diri gitu. Dan dari cerita ini sebetulnya dari awal nampaknya ada perlunya juga ya Bang ya, bahwa masuk mahasiswa itu kemudian punya cita-cita, rasanya saya pengen jadi apa. Betul. Gitu ya. Betul sekali. Karena dengan begitu kita bisa mengarahkan kompetensi dan kemampuan kita ya Bang ya. Betul. Ya. Dan pengalaman untuk bekerja sambil kuliah dan pada bidang yang cocok itu menjadi penting kelihatannya Bang ya. Karena kan Abang kan bergeraknya tadi di bidang penelitian, membantu dosen, jadi asisten dosen, dan itu secara langsung justru kemudian mengasah kompetensi untuk menjadi lebih hebat ya Bang ya. Dan ada satu lagi ya yang saya tidak bisa lupa ya, karena di UGM itu zaman saya wajib KKN. Kerja nyata kuliah kerja nyata 3 bulan. 3 bulan waktu itu. Saya ingat saya dulu cuma 1 bulan setelah itu. Saya 3 bulan dan merasakan bagaimana hidup dengan masyarakat setempat. Masyarakat setempat. Betul. Saya kira itu memang luar biasa itu KKN itu, karena kemudian kadang-kadang mahasiswa, ada sebagian mahasiswa yang kemudian hidup dengan kecukupan materi yang luar biasa. Dan hidup di desa itu seolah-olah kita menginjak tanah. Betul-betul bisa mengamati bagaimana kehidupan yang sederhana saudara-saudara kita yang karena kita tinggal di desa, tinggal di rumah penduduk. Iya, betul. Waktu itu KKN di mana, Bang? Saya KKN-nya di lereng Gunung Merapi. Namanya Bangun Harjo. Ya. Jadi kalau tahu di daerah Tempel daerah Magelang sana ada namanya kebun salak ya. Salak Pondoh itu Bang. Salak Pondoh itu ya. Jadi saya tinggal metik aja gitu. Salak Pondoh makan. Selama KKN di sana. Luar biasa itu. Kemudian setelah 3 tahun, kemudian BSc, ikut penelitian, ngajar, aktif di organisasi kemahasiswaan. Setelah itu kan meneruskan ke jenjang doktorandus ya Bang ya. Betul. Itu kalau sekarang kan S1 gitu ya. S1. Bisa ceritakan ini Bang, apa yang kemudian bisa menarik gitu ya, atau ada sesuatu yang berkesan pada saat doktorandus. Saya dengar orang Jogja itu
sangat terbuka dengan masyarakat pendatang. Persis, betul sekali ya. Dan oleh sebab itu banyak sekali Bang mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari luar Jogja itu begitu lulus dari sarjana kemudian juga dapat hadiah istri di Jogja gitu lah. Ini saya tidak tahu apa jangan-jangan Abang juga punya pengalaman itu. Silakan Bang. Betul ya. Jadi memang pernah ada teman saya satu angkatan, saya tidak lupa ya, namanya Pak Joni ya. Dia kerja di Bank Indonesia, pernah ngeledek saya. Joni Swastianto. Hafal ya, betul. Ya. Dia ledek saya. Ya. Ngapain lagi ambil istri orang Batak? Kenapa nggak ngambil saja di Jogja? Itu dikatakan ke saya waktu itu. Iya. Nah ini kok sepertinya memberi signal gitu ya. Dan memotivasi ya. Dan betul sekali kita udah menjelang tingkat-tingkat akhir ya. Sudah tingkat akhir, sudah KKN gitu ya. Jadi sudah bisa konsentrasi ya untuk yang kedua tadi ya, soal pasangan hidup gitu ya. Kalau tingkat 1 jangan pacaran dulu, uang aja nggak punya gitu, gimana mau pacaran gitu. Sekarang kan udah hebat ini, duitnya udah terkumpul jadi asisten dosen. Iya ada duit, ada sepeda motor kan gitu lah. Sepeda motor luar biasa itu ya. Jadi kita sudah bisa beranilah mendekati yang memang kita taksir kurang lebih seperti itu. Jadi saya pikir saya nanti kan akan bekerja di Jakarta, Kementerian Keuangan, kan gambarnya seperti itu ya. Nah kenapa sih harus dengan istri harus orang Batak, kurang lebih seperti itu. Dan kebetulan orang tua saya tidak ada ya, orang tua saya, ibu saya, ayah saya nasionalis ya. Itu beruntung sekali ya Bang ya. Nasionalis. Jadi saya juga menyampaikan itu ke ayah saya. Bapak kan seorang nasionalis, ya katanya. Ayo, nah kalau begitu menurut Bapak perkawinan antar suku bagaimana? Luar biasa. Pengalaman sebagai asisten dosen keluar ya Pak. Iya. Terus akhirnya ayah saya waktu sudah melihat saya ke Jogja ikut, kemudian bisa langsung melihat calon yang memang sudah saya dambakan. Dan orang tua setuju. Luar biasa. Saya kira pengalaman dan itu pintarnya orang Jawa juga ya, mengambil hati calon mertua gitu ya. Itu tidak mudah gitu. Iya. Ternyata ya saya jatuh hati. Luar biasa. Jadi saya kira saya bisa membayangkan bagaimana bangganya ayah Bang Luhut ya bisa menyaksikan anaknya sukses gitu ya. Dengan upaya yang luar biasa, karena saya yakin juga kiriman dari ayah di Medan kan juga tidak banyak gitu loh, jadi tidak banyak. Dan ini memberikan bekal pada Abang untuk berjuang dan bekerja terus. Nah kemudian tadi memang Abang kan sudah ada semacam pemikiran, kalau aku lulus, aku masuklah ke lapangan banteng keuangan gitu. Kesempatan itu bagaimana datangnya bisa masuk ke Kementerian Keuangan Pak? Iya, jadi berbeda dengan sekarang ya. Kalau dulu itu UGM itu termasuk yang rutin didatangi oleh pejabat dari Kementerian Keuangan. Ya. Bahkan di Fakultas Ekonomi UGM itu banyak sekali malah ikatan-ikatan dinas dari kementerian lain. Bahkan juga ada ikatan dinas juga dari Bank Indonesia. Iya. Jadi belajar dari kedatangan dari tim dari Kementerian Keuangan. Seingat saya waktu itu dulu ada Pak Dono Iskandar, dan Pak Marjuki Usman. Ya. Saya ingat betul bahwa those two gentlemen Pak pada saat itu adalah istilahnya the young rising star gitu. Persis. Ya masih muda-muda waktu itu. Zamannya Pak Ali, zamannya Pak Radius. Setelah pulang dari luar negeri, beliau mendapat tugas khusus untuk membangun SDM di Kementerian Keuangan saya kira. Dan memang saya kira hasilnya kita cukup apresiasi dan acungi jempol, karena hampir seluruh pejabat di Kementerian Keuangan waktu itu
ya adalah hasil rekrutmen dari dua bapak senior kita itu ya Pak ya. Betul, Pak Dono betul, dan ya. Pak Marjuki Ya, Asman. Jadi pada saat itu Abang diwawancara oleh Pak Dono atau Pak Marjuki waktu itu? Saya wawancaranya oleh Pak Marjuki. Oh, Pak Ya. Marjuki. Saya sebenarnya waktu itu tidak diwawancarai lagi. Ya. Oh, Saya lebih kepada ada dua hal yang saya ingat saya waktu itu disampaikan. karena apa Bang? Karena beliau tahu bahwa Abang sudah punya pengalaman riset, punya pengalaman asisten dosen, atau karena apa? Biasanya setahu saya mereka juga meminta, ya beliau-beliau itu meminta list ya siapa-siapa yang masuk apa 20 besar, apa 10 besar iya. terbaik seperti Jadi itu. atas prestasi waktu di Ya, bangku kuliah ya Bang waktu ya. kuliah gitu ya. Setahu saya seperti Iya, itu. iya. Jadi kadang kita ditanya-tanya tapi sekedar formalitas Iya. gitu. Jadi waktu itu saya ditanyakan cuma disampaikan dua hal ya. Yang pertama, bisa hidup enggak dengan 60.000? Oh, karena waktu itu gaji sarjana masuk 60.000 ya Bang ya? Ya, karena begitu kita masuk dapatnya 60.000. 60.000 lah. Ya. Iya. Saya kira ini juga inspirasi bagi anak-anak muda Kementerian Keuangan dan Kementerian Kementerian lembaga lainnya. Betul. Dulu 60.000 kita bisa survive ya Pak ya? Betul. Waktu itu di BI masuk pertama 500.000. Oh. 500.000. Dan Abang tidak tergoda itu Pak? Abang. Saya dipanggil juga oleh Bank Indonesia. Oh. Tapi karena memang nggak tahu ya, kita dari Jogja itu lebih kepada ya kecocokan tempat bekerja, ya. Tidak berpikir kepada gaji. Beda dengan anak sekarang ya. Kalau anak sekarang gajinya berapa? Jadi udah langsung diomongin minta gaji berapa kan gitu. Kalau tempoh hari itu bisa bertahan nggak hidup 60.000? Nah, saya teringat di Jogja kan 30.000 cukup. 30.000 cukup. Tapi begitu masuk Jakarta ternyata 60.000 itu 15 hari habis. Iya, tapi kita jalani saja, ya. Kita jalani saja, bekerja di Kementerian Keuangan, mengalir saja seperti itu. Ya. Kita kerjakan dengan melaksanakan apa yang diminta oleh pimpinan. Karena tugas kita, ya, pada masa itu selalu dikatakan itu membantu pimpinan. Ya, tugas kita adalah membantu pimpinan. Jadi beda dengan sekarang. Ya. Sekarang sudah langsung menunjuk mengerjakan apa. Ya. Jadi ada kebanggaan tersendiri ya Pak ya, bahwa kalau figur pimpinan itu kan orang-orang yang sukses, punya pengalaman, persis, ya. Disegani ya Pak ya. Jadi membantu pimpinan itu kita masuk dalam lingkungan atau lingkaran kewenangan itu ya Pak. Iya, jangan malah mempersulit pimpinan kan, tapi membantu pimpinan sesuai aturan. Iya. Tapi saya kira menarik sekali itu Bang ya, sebagai proses pembelajaran bahwa uang tidak segala-galanya. Betul, ya. Betul sekali. Kemudian tempat kerja, suasana kerja, kecocokan kerja itu menjadi pertimbangan juga yang tidak kalah pentingnya. Tetapi luar biasa itu, Abang memilih antara 500.000 dengan 60.000 betul, ya. Dan tetap bertahan di 60.000. Saya kira ini jalan Tuhan saya kira gitu. Betul, Sebab kalau Abang di BI barangkali juga tidak akan jadi direktur juga, belum tentu juga. Belum tentu, kita nggak tahu belum tentu, ya. Kita nggak tahu gitu, belum tentu juga. Atau gitu. Jadi malah sudah dipecat barangkali ya. Kita nggak tahu. Iya. Mengalir saja. Mengalir. Ya. Jadi Abang waktu itu masuk tahun 81 ya Bang ya, 81. Dan saya ketemu Abang itu saya kira seputar tahun 82-83 saya kira waktu itu. Ya. Tapi saya masuk ke Kementerian Keuangan kan Abang sudah berada di lingkaran api lah gitu, api kekuasaan yang kalau anak-anak muda itu melihat Abang itu luar biasa. Membantu pimpinan. Membantu pimpinan. Waktu itu masuk pertama di mana Bang? Saya pertama masuk, jadi karena waktu itu skripsi saya jelas ya, fakultas ekonomi saya adalah jurusan studi pembangunan ya. Iya, kalau jadi, sekarang ilmu ekonomi itu ya Bang. Ekonomi ya atau umum ya, ekonomi umum gitu. Nah, kemudian saya juga mengambil jurusan saya dengan memilih skripsi tentang IPEDA ya. Atau sekarang namanya PBB ya. Iuran Pembangunan Daerah sekarang menjadi PBB gitu ya. Nah, dengan modal itu kemudian penempatan saya di Kementerian Keuangan
di Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri ada satu direktorat, namanya Direktorat Pembinaan Kekayaan Negara, yang sekarang menjadi Direktorat Jenderal DJKN yang sekarang DJKN. Tapi di sana ada satu subdit yang mengurusi hubungan keuangan pusat dan daerah. Dan itu sekarang juga menjadi satu Direktorat Jenderal sendiri di Kementerian Keuangan. Yang Bapak juga pernah menjadi dirjen di sana. Gitu. Itulah embrio. Perimbangan, betul. Jadi dulu ingatnya adalah subdit Hubkepda, hubungan keuangan pusat dan daerah. Ya, saya ingat itu direkturnya juga dulu tokoh muda yang luar biasa. Persis, itu ya, Pak Bang Kristiadi ya. Kristiadi ya, gitu ya. He is graduated dari Sorbonne Sorbonne, dan luar biasa itu waktu itu ya. Umur 37 sudah jadi direktur. Iya, luar biasa itu memang. 37 tahun. Iya. Bapak direktur dulu umur berapa, Pak? Saya lupa, Pak. Saya kira muda juga sama. Ya, tapi tidak semuda Pak Kristiadi. Iya, relatif muda ya zaman itu. Terus kemudian Bang, setelah itu, jadi di sana, dari masuk Abang memang sudah spesialisasi di bidang regional finance saya tepat sekali dari penempatan itu gitu ya. Jadi tidak ada lari dari rel gitu ya. Jadi saya ditempatkan di sana dan saya langsung diberi kepercayaan yang luar biasa ya oleh pimpinan saya di sana ya. Jadi saya langsung ditugaskan menjadi sekretaris di sekretariat ya, sekretaris organizing komite dari perumusan undang RUU hubungan keuangan pusat dan daerah. Ya, tuh. Kerjasama dengan Birmingham, ada pelatihan-pelatihan program S2 ya ke Birmingham di bidang keuangan daerah. Ya, itu pengembangannya pada masa itu. Itu ya saya bisa bayangkan. Iya, karena itu waktu itu adalah eranya di mana kerjasama kita dengan pihak luar itu sangat kenceng sekali ya. Persis. Dan mengambil pengalaman dunia luar bukan saja masalah keilmuan, tetapi juga mengambil pengalaman negara lain, itu sangat menarik sekali waktu itu. Iya. Jadi Abang waktu itu berarti masih relatif sangat muda ya Bang ya. Betul. Sudah berhubungan dengan orang-orang Birmingham. Gitu. Iya sudah. Tapi Abang kan kuliahnya di Amerika ya kan? Kenapa tidak ke Birmingham Bang? Persis. Jadi waktu itu saya diberi kesempatan ya. Dan juga atas dari permintaan dari Profesor Devi waktu itu ya. Ada Profesor Devi, kalau pernah dengar namanya. Beliau sering saya dampingi waktu kunjungan-kunjungan ke kementerian lembaga atau ke daerah gitu ya, supaya saya ditugaskan sekolah. Iya. Nah, kemudian saya mengikuti tes. Dan kemudian pada saat saya menjalani pendidikan, persiapan untuk berangkat, kemudian dari Sekretaris Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri menarik saya. Menarik saya. Belum waktunya sekolah. Iya. Terlalu cepat. Iya. Nah, waktu itu masih ada pikiran bahwa sekolah itu adalah menikmati jalan-jalan. Iya. Jadi belum waktunya. Minimal 2 tahun setelah menjadi pegawai negeri baru boleh sekolah. Ya. Itulah aturan yang dipakai waktu itu. Tapi saya kira sampai sekarang kemudian aturan bakunya seperti itu, Pak, kelihatannya. Betul. Jadi itu uji cobanya dari Bang Luhut waktu itu ya kelihatannya. Nah, kemudian sekretaris begitu 2 tahun saya, langsung Pak Sekretaris memanggil saya untuk ikut tes program ke Amerika. Itu ceritanya. Iya. Itu cerita yang sangat menarik. Karena pengalaman rekan-rekan yang menempuh regional finance itu lebih banyak ke Birmingham ya Bang. Betul. Jadi saya dianggap diserse ya. Iya. Saya dimusuhin, ya mengurusin, mengirim orang. Banyak sekali waktu itu yang memang ikut saya membantu proses pengirimannya karena saya dapurnya ya. Iya. Ke Birmingham. Tapi saya itulah tadi yang Bapak sampaikan. Itu masalah soal suratan, garis tangan ya. Tuhan yang mengatur ya. Betul, memang betul. Kadang-kadang kita punya keinginan yang kuat untuk menjabat posisi tertentu atau mendapatkan kesempatan tertentu, tapi kadang-kadang kemudian Tuhan tidak mengizinkan. Dan kita baru tahu bahwa mungkin itu yang terbaik untuk kita ya Bang ya. Karena ya setelah beberapa saat kita baru menyadari, oh iya ternyata ini yang terbaik untuk saya. Betul sekali. Jadi waktu itu
kemudian kita ditugaskan berangkat ke Amerika. Kita mendalami sambil dilamar ke perguruan tinggi mana. Kita mengambil matrikulasi ya untuk. Abang di Boulder ya waktu itu? Waktu itu di San Diego. Oh, di San Diego. Ya, saya juga di sana Bang waktu itu. SDSU ya, San Diego SDSU ya. Saya kira menarik sekali ya, ya. Jadi di sana dikirim adalah orang-orang yang secara akademis sudah bagus, tetapi secara bahasa Inggris kurang. Ya, sementara yang ke Boulder pemahaman bahasa Inggrisnya sudah bagus, tapi ekonominya kurang. Seperti itu. Di angkatan saya ya. Angkatan saya. Jadi ada yang menarik yang mau saya sampaikan ya. Jadi Pak Dono waktu itu sebagai kepala badan ya, bos kita ya, bos kita di sana. Kan sudah dihapus itu moneter dalam negeri, sehingga keuangan daerah sudah dikampung menjadi moneter saja ya. Bukan, waktu itu ya menjadi lembaga keuangan. Lembaga keuangan ya, lembaga keuangan karena tugas moneter menjadi tugas BI. Gitu ceritanya waktu itu. Kemudian dibentuk Badan Analisa Keuangan Moneter dan Neraca Pembayaran. Bapak di APBN-nya, saya di Pusat Analisa Keuangan Daerah. Iya, saya kira pada saat itulah saya mengenal sosok Pak Luhutan Hutahian yang luar biasa waktu itu. Tapi Pak Dono waktu itu belum sebagai kepala badan, Pak. Sebagai kepala Biro Perencanaan dan KTLN. Betul. Nah, kemudian saya dikirim untuk sekolah di Michigan State, melamar di sana. Dan satu penugasan seperti ini kan pingin kita tawar gitu ya. Kenapa waktu itu saya tawar? Karena setelah saya melihat sangat sulit untuk lulus dari sana. Michigan memang sulit. Sangat sulit karena kayaknya saya dengar-dengar Michigan itu susah masuk, susah keluar. Gitu. Betul ya. Ada universitas kan kalau di Amerika gampang masuk, gampang keluar. Gampang masuk, susah keluar. Susah masuk, susah keluar. Betul sekali. Jadi angkatan di atas saya ada 2 orang, angkatan saya 2 orang, angkatan di bawah 3 orang, ya. Yang survive 2 orang. Satu dari Kementerian Perdagangan dan satu saya gitu. Nah, waktu itu saya menyampaikan keberatan saya kepada Pak Dono. Pak, kalau boleh saya ke sekolah, saya pilih yang lebih mudah. Pimpinan bilang Pak Dono harus ke sana. Tahulah Pak Dono ya. Kalau sudah ngomong, sudah putusan saya katanya. Oke Pak, sudah putusan Bapak. Tapi boleh dong saya tanya, apa alasan Bapak? Saya pingin ada yang lulus dari sana. Dan itu saya kira waktu itu sepemahaman saya, sepengalaman saya, menurut dia, Pak Dono, Pak Marzuki itu nampaknya beliau punya intuisi tertentu terhadap anak buahnya. Dan pernah suatu saat kita ngobrol-ngobrol Bang gitu betul. Ya. Pada suatu saat ada 7 eselon 1 di Kementerian Keuangan itu yang hasil rekrutmen Pak Dono dan Pak Marzuki. Jadi saya kira mungkin waktu itu Pak Dono lihat apa, ini anakku ini bisa lah di Michigan, jadi kebanggaan PAKM PMP lah Michigan waktu itu ya. Sebenarnya kalau saya bilang ya luar biasa ininya ya, tekanannya waktu itu sekolah di sana gitu ya. Jadi memang pada akhirnya setelah tahu di sana ada namanya tes preliminary exam ya. Itu 4 jam tertulis dengan soal bisa kemana-mana, tapi dari 3 subjek, mikro, makro, dan salah satu field. Gitu. Apakah keuangan negara, apakah dari international trade, moneter, tenaga kerja, dan lain-lain ya. Jadi saya mau kasih tahu rahasianya, saya bisa lulus itu, dan saya sekali langsung lulus. Karena selain mikro, makro tadi, satu lagi yang diuji adalah fieldnya adalah public finance. Dan itu adalah kesukaan saya. Dan itu adalah field saya juga di Michigan State. Gitu. Seandainya saya nggak lulus ujian pertama, mungkin kedua, ketiga, karena mungkin 20 kali diambil nggak lulus-lulus. Jadi itulah tadi ya. Luar biasa. Campur tangan yang di atas ya. Campur tangan. Cocok menggiring abang untuk sekolah di situ walaupun sulit. Susah masuk, susah keluar,
Tapi untuk ke Sabang kan Ya. gampang masuk, gampang keluar kan. Ya. Jadi, Kalau sekarang kan banyak sekali yang sudah di Harvard ya, Iya, di mana-mana. Tapi waktu zaman kami dulu, ya, Bapak juga ngalamin ya. karena ya apa? Saya waktu itu universitasnya Fakultas Ekonomi itu Michigan State itu peringkat 17 di Amerika. Iya, iya. Ya, peringkat 17. Iya, iya, iya. Setelah selesai dari ke Amerika, Bang ya. Kemudian Abang kan tetap balik ke BAKM waktu itu ya, Bang ya. Ya, Yang sekarang menjadi BKF ya, Pak ya. persis ya. Dan Kemudian ketemu Bapak di BKF juga iya, ya. ketemu ya, Pak ya. Nah, itu apa Bang yang bisa dipesankan pada generasi milenial gitu? Sekolah ke luar negeri apa memang membawa manfaat bagi karier kita, bagi pengalaman kita, kemampuan kita untuk melakukan sesuatu lebih baik di tempat kerja kita, Bang? Oh iya, iya pasti itu Pak ya, pasti sekali ya. Jadi kalau boleh kita katakan seperti di BKF ya, itu kemampuan analisis yang menjadi sangat penting. Dan apalagi kalau kita sekolah ke luar negeri ya, otomatis kita dari sisi bahasa Inggris tidak ada masalah ya. Jadi dari sisi bahasa, komunikasi, kemampuan oral, kemampuan menulis gitu ya. Apalagi kita nanti akan banyak berurusan kerjasama dengan pihak luar ya. Jadi juga kesempatan kalau ada pelatihan-pelatihan short course di luar negeri. Kalau masih ingat dulu, kita pernah ke Jepang sama-sama ya Pak ya. Ya, Pak, ya, betul. Seandainya kita nggak punya kemampuan bahasa Inggris, dia sekolah dari luar negeri, saya kira Bapak tidak ngajak saya kan waktu itu. Ya, kita ke mana, ke Tokyo waktu itu ya. Kalau nggak salah Public Expenditure Management. Kalau ingat juga lagi, saya ditugaskan Bapak dulu sekolah ambil short course ke Thailand waktu itu ya, bagaimana menyusun template public statistik gitu ya, GFS GFS gitu. Government Finance Statistik ya. Jadi artinya kemampuan bahasa itu menjadi sangat penting, ya. Kemampuan analytical menjadi sangat penting, dan satu lagi Pak, paling tidak dengan kita belajar langsung seperti di negara maju seperti di Amerika, di Eropa ya, kita sudah bisa melihat bagaimana culture ya, budaya di sana, competitiveness-nya, masalah fairness-nya ya, dan banyak hal yang bisa kita pelajari yang baik-baik ya. Karena di sana juga banyak yang buruk-buruk juga kan ya. Tapi yang baik-baiknya kita bisa pakai di kantor. Kurang lebih kalau saya melihatnya seperti itu ya. Ilmu terbaru ya, seperti misalnya pemenang Nobel dari mana Pak? Kan rata-rata dari Amerika ya. Saya kira itu yang menjadi kebanggaan.